Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Sultan dari Banyuku Channel. Gimana kabarnya bosku? Semoga hari ini kalian tetap baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu lancar, amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing lagi Mas Bro, tentunya terkait aquascape ya. Nah, kebetulan aquascape saya ini udah beberapa hari, bahkan kayaknya 1 minggu belum saya lakukan maintenance ya, atau perawatan. Kira-kira kapan sih tanda-tanda akuarium itu atau aquascape itu perlu kita rawat? Nah, mungkin dari beberapa kalian bingung juga nih menanyakan baiknya tuh kapan kita mulai menguras atau memaintenance aquascape yang kita punya. Apakah setiap hari atau ada jeda waktu tertentu yang kita perlu lakukan maintenance. Nah, ciri-ciri dari aquascape yang perlu kita kuras itu dia bisa dilihat dari beberapa tandanya ya Mas Bro ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi kalian yang baru datang di channel ini jangan lupa subscribe, like dan komen ya, supaya saya nanti bisa lebih semangat lagi kalau misalkan mau upload video konten-konten terkait dengan aquascape ya bosku ya. Nah, melanjutkan hal tadi, ciri-ciri pertama kalau aquascape perlu untuk dilakukan maintenance adalah pertama, tanda-tanda kemunculan alga yang sudah mulai banyak ya, mulai banyak. Contohnya tuh rambut-rambut tipis ini ya, yang warnanya hijau. Ini adalah alga ya, Mas Bro. Alga-alga rambut ini perlu kita hilangkan. Ya dengan cara apa? Nanti kita tinggal cabut-cabut saja ketika melakukan pengurasan atau sifon ya. Nanti kita cabut supaya nanti dia ketarik ya Mas Bro ya. Karena memang alga-alga ini tidak dimakan oleh ikan ataupun udang. Jadi kita perlu manual, kita cabut-cabutin. Kalau enggak dan kita tidak maintenance, nanti lama-kelamaan makin banyak dan tentunya akan mengganggu pemandangan dari aquascape kita. Kurang estetik lah istilahnya, seperti itu Mas Bro ya. Itu tanda pertama. Kenapa sih rambut-rambut ini itu perlu atau munculnya itu karena apa? Biasanya ya tumpukan-tumpukan alga yang terjadi seperti ini adalah dead spot di mana aliran air atau aliran filter itu nggak masuk. Seperti yang kalian lihat bahwa filter saya itu ada di pojok sana. Jadi yang benar-benar kena air itu adalah di bagian ini Mas Bro ya, di bagian pojok kanan ini. Jadi di bagian pojok kanan ini itu sama sekali tidak menunjukkan adanya tanda-tanda alga. Tapi di bagian kiri Mas Bro, karena dia tidak ada aliran air, cenderung amonia mengumpul di sini ya, dan aliran arusnya tidak ada, membuat alga tumbuh subur Mas Bro. Jadi kalau kita lihat dari depan ya, itu yang di sebelah sini tuh aman-aman aja, tapi yang sini mulai mengkhawatirkan memunculkan alga-alga halus, alga-alga rambut ini yang nanti kita perlu lakukan pencabutan ya Mas Bro ya. Seperti itu. Jadi salah satu fungsi dari aliran air adalah untuk menjaga si alga itu tidak tumbuh di bagian dead spot yang tidak terkena aliran ya. Itu fungsinya aliran air. Jadi kalau kalian sudah menemukan tanda ini ya waktunya untuk dilakukan perawatan Mas Bro ya. Nah, lanjut ke yang ciri kedua yang kita mesti waspadai sebagai tanda kita harus melakukan maintenance atau perawatan, yaitu dari kaca akuarium kalian. Nah, ini kebetulan ada contoh langsung ya Mas Bro ya, bahwa sudah sekitar 1 minggu ya aquascape saya ini tidak saya bersihkan bagian kaca di dalamnya. Jadi kelihatan banget ada yang namanya alga hijau yang nempel di dalam tank saya ya. Ini warnanya hijau ya Mas Bro ya. Nanti kalau kita bersihkan itu dia akan lebih mengkilat ya. Jadi lebih kelihatan airnya itu bersih gitu ya, jernih. Tapi kalau misalkan tidak, maka dia akan kelihatan seperti apa ya? Berkabut ya, berkabut. Jadi kurang estetik. Itu tandanya akuarium kita perlu kita lakukan maintenance dengan cara pembersihan, baik menggunakan busa atau kain yang ada di rumah kalian. Kalau ini gampang sekali Mas Bro ya. Jadi sebelum kalian kuras itu kalian gosok ya di bagian-bagian yang memang sudah menunjukkan alga-alga nempel di dalam kaca kalian. Biasanya yang diserang adalah bagian-bagian yang memang sering terkena cahaya lampu Mas Bro ya. Ya itu ciri-ciri kedua. Nah, sedangkan ciri-ciri ketiga Mas Bro yang perlu kita ketahui ketika mau melakukan maintenance adalah di bagian tanamannya.
Nah, tanaman itu nggak selamanya dalam kondisi prima Mas Bro ya. Ada kadang yang melting. Nah, yang melting ini kalau dibiarkan lama-kelamaan dia akan menjadi sumber amonia baru di dalam tank kita. Nah, kenapa sih kita selalu mewaspadai amonia? Nah, amonia ini adalah sebagai bahan makanan utama si alga, Mas Bro. Kalau alga sudah menjamur di dalam tank kita, artinya apa? Artinya ekosistem tidak seimbang dan dia akan lama-kelamaan merusak keindahan aquascape kita. Alga akan lama-kelamaan mengambil nutrisi-nutrisi baik yang ada di aquascape kita. Jadi kelebihan nutrisi memunculkan alga, kelebihan cahaya memunculkan alga, dan kelebihan amonia ya yang ditimbulkan dari tanaman-tanaman yang melting itu juga bisa memunculkan alga Mas Bro ya. Salah satu sumber alga. Nah, ini contoh tanaman yang melting. Kalian lihat ya, daun cryptocorin saya ini sudah mulai membusuk Mas Bro ya. Nah, kalau misalkan tidak ada yang makan ya, mulai dari udang ataupun keong ini nggak makan, lama-kelamaan dia akan membusuk di dalam tank aquascape dan dia akan menjadi salah satu sumber amonia yang ada di aquascape saya. Jadi supaya bisa kecil kemungkinan dia menjadi sumber penyakit dalam tank, mau nggak mau nanti saya akan melakukan pencabutan dari si tanaman-tanaman yang sudah menunjukkan melting Mas Bro ya, atau pembusukan dari daun-daunnya ya. Itu tanda ketiga. Nah, ini satu lagi tanda kita kenapa harus melakukan maintenance adalah perawatan tanaman Mas Bro ya. Tanaman-tanaman yang ada di belakang ini ya, yang kalian lihat warnanya merah ini, walaupun tanamannya subur Mas Bro ya, tapi kita perlu melakukan trimming Mas Bro ya. Nah, trimming itu apa? Nanti kita akan bahas sendiri di dalam video atau konten yang lainnya. Tapi secara singkat saja, trimming adalah untuk membuat tanaman kita jadi lebih pendek lagi supaya dia mau mengeluarkan tunas baru dan lebih seimbang proporsinya di dalam tank aquascape. Kalau kalian lihat nih, ini yang bagian dalam di dalam air ya. Nanti kalau di atas itu sudah muncul Mas Bro, udah tembus ke bagian permukaan. Nah, ini jangan sampai dibiarkan ya Mas Bro ya. Nanti dia tidak bisa full merah di dalam tanknya. Kalau ini tanaman saya merah ya. Tapi kalau misalkan tanaman-tanaman kalian yang lainnya sudah menunjukkan tanda-tanda semi darat dan air ini, tandanya kalian sudah perlu melakukan trimming ya Mas Bro ya. Kalian nanti trimming, kita potong aja di bagian tengahnya, nanti dia akan memunculkan tunas baru yang jauh lebih indah dan sesuai dengan proporsi yang ada di aquascape kita. Tapi kalau seperti ini Mas Bro ya, walaupun tanamannya subur-subur, tapi kalau udah naik ke atas, nanti yang di sini bagian bawah kelihatan lebih jelek Mas Bro, karena hanya nampak yang bagian tua dari si tanaman aja. Tapi kalau nanti sudah memunculkan tunas yang baru, yang daunnya lebih segar, itu jauh lebih indah Mas Bro ya. Nah, itu tanda keempat kita melakukan maintenance. Balik ke awal, kapan sih kita sudah saatnya melakukan maintenance atau perawatan? Balik lagi Mas Bro, tanda-tanda itu udah muncul belum ya kan? Kalau misalkan tanda-tanda itu belum muncul, keadaan kondisi aquascape kalian jernih-jernih saja, hewannya hidup, tanamannya oke, ya belum saatnya kalian melakukan water change belum saatnya kalian melakukan maintenance. Nah, maintenance atau perawatan ini hanya nggak sekedar hanya mengganti air, tapi mulai dari sifon itu adalah pengangkatan kotoran di dalam atau di dasar aquascape, kemudian mulai dari pembersihan kaca dan juga termasuk penggantian air. Jadi kalau kita ngomongin maintenance itu adalah paket komplit. Tapi kalau kita cuma ngomongin water change, kapan sih idealnya water change? Ya kalau misalkan bisa sehari sekali lebih bagus Mas Bro. Ya, karena itu akan menjaga kualitas air. Tapi kalau untuk maintenance atau perawatan setiap hari gitu ya, kita lakukan semuanya kayak gitu, kayaknya kalian akan capek Mas Bro ya. Gak hanya kalian sih, saya juga akan capek. Jadi kalau untuk maintenance atau perawatan versi saya itu adalah saya lihat dulu tanda-tandanya Mas Bro ya. Semakin komplit tanda-tanda tersebut, semakin urgent untuk dilakukan maintenance atau perawatan. Tapi kalau hanya sekedar untuk water change, ya sebisa mungkin kalau kalian ada waktu, ya lakukan aja. Karena kalau water change itu hanya sekedar mengganti air Mas Bro ya. Hanya nggak sekedar mengganti air sesuai dengan aturannya. Jadi jangan semua diganti ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau maintenance atau perawatan itu seminggu sekali ya nggak apa-apa. Mau pas waktu setiap hari dan menunjukkan nggak kekurangan dari aquascape kalian, misalkan kurang begini kurang begitu, ya silahkan saja. Tapi kalau menurut saya lebih baik
lihat dulu tanda-tandanya, tanda-tanda yang ada di aquascape kalian ya, yang saya sebutkan tadi, mulai dari adanya alga, kemudian adanya lumut-lumut yang nempel di kaca, terus ada melting tanamannya gitu ya Mas Bro ya. Itu sudah saatnya kalian perlu melakukan perawatan atau maintenance. Itu aja Mas Bro, video kali ini simple ya, cuma ini penting banget buat kita yang lagi belajar aquascape, supaya aquascape-nya setelah kita setting sudah bagus gitu ya, tetap kelihatan bagus dan tetap kelihatan prima. Kalau kita lihat itu perlu dilakukan maintenance. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian ada saran kritik, silakan tulis di dalam kolom komentar. See you next time.